Tahukah kamu bahwa pencurian yang membuat Mona Lisa terkenal di seluruh dunia justru dilakukan oleh seorang tukang yang tidak punya rencana matang sama sekali? Pada tahun 1911, seorang pria bernama Vincenzo Perugia berjalan keluar dari Museum Louvre dengan lukisan paling terkenal di dunia tersembunyi di balik mantelnya. Tidak ada alat canggih, tidak ada tim profesional, hanya satu pria yang pernah bekerja di museum itu sebelumnya dan tahu cara masuk. Selama 2 tahun, lukisan itu tersimpan di apartemennya yang kecil di Paris. Sementara itu, polisi menangkap Pablo Picasso sebagai tersangka. Ribuan orang datang ke Louvre hanya untuk melihat dinding kosong tempat lukisan itu pernah tergantung. Perugia bukan penjahat jenius. Dia percaya dirinya adalah pahlawan yang mengembalikan warisan Italia ke tanah airnya. Tapi Mona Lisa bukan milik Italia. Leonardo da Vinci menjualnya sendiri ke Raja Prancis. Perugia akhirnya tertangkap karena mencoba menjual lukisan itu sendiri. Dan tanpa pencurian bodoh itu, Mona Lisa mungkin tidak akan sepopuler sekarang. Tahukah kamu bahwa kawanan perampok tertua dalam sejarah Inggris berhasil mencuri sekitar 14 juta pound sterling? Dan rata-rata, usia mereka sudah di atas 60 tahun. Pada akhir pekan Paskah 2015, sekelompok pria tua menuruni lorong lift dengan tali di Hatton Garden, London. Mereka bukan pemula. Mereka adalah kriminal berpengalaman yang sudah menjalani hidup mereka di dunia kejahatan. Selama 3 hari penuh, mereka mengebor dinding beton setebal 50 cm untuk masuk ke dalam brankas. Tidak ada yang menyadari, tidak ada alarm yang berhasil menghentikan mereka. Mereka keluar membawa perhiasan dan uang tunai senilai jutaan pound sterling. Scotland Yard tidak menemukan mereka lewat forensik. Tidak ada sidik jari yang mengungkap segalanya. Para detektif menemukan mereka karena rutinitas lama yang tidak pernah berubah. Mereka masih nongkrong di kafe yang sama seperti biasa. Dan salah satu dari mereka tidak pernah mengganti nomor ponselnya. Kebiasaan lama itulah yang menghancurkan semuanya. Mereka kini tercatat dalam sejarah hukum Inggris sebagai kawanan perampok tertua yang pernah dihukum. Ternyata, pengalaman puluhan tahun pun tidak bisa mengalahkan kebiasaan buruk yang satu itu. Tahukah kamu bahwa seseorang pernah menjual menara Eiffel 2 kali? Pada tahun 1925, Victor Lustig menyewa sebuah hotel mewah di Paris. Dia berpura-pura menjadi pejabat tinggi pemerintah Prancis. Dia mengundang 6 pedagang besi tua ke pertemuan rahasia. Lalu, dia menyampaikan kabar mengejutkan. Menara Eiffel akan dijual untuk dirobohkan. Satu pedagang langsung tergoda. Dia menyuap Lustig agar mendapat prioritas. Lustig mengambil uangnya, lalu kabur ke Wina. Pedagang itu sadar, dia sudah ditipu habis-habisan. Tapi, dia tidak melapor ke polisi. Terlalu malu, terlalu takut namanya hancur di depan publik. Dan Lustig tahu itu dari awal. Dia kembali ke Paris. Dia menjalankan penipuan yang sama persis pada pedagang kedua. Berhasil lagi. Lustig tidak hanya memanfaatkan keserakahan korbannya. Dia menggunakan rasa malu mereka sebagai senjata. Dia tahu korban yang terhina tidak akan berteriak minta tolong. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Bukan karena dia pintar berbohong, tapi karena dia lebih pintar membaca manusia. Pernah dengar soal perampokan bank yang ditonton jutaan orang secara langsung di televisi? Tanggal 22 Agustus 1972, John Wojtowicz masuk ke Bank Chase Manhattan di Brooklyn bersama 2 rekannya. Tujuannya sederhana, ia butuh uang untuk operasi ganti kelamin sang kekasih. Tapi, rencana itu berantakan dalam hitungan menit. Polisi mengepung gedung, kamera televisi mulai merekam, dan seluruh Amerika menonton langsung selama 14 jam penuh. Yang tidak ada yang sangka, kerumunan di luar justru bersorak untuk John. Mereka menyebut namanya. Mereka mendukungnya. FBI akhirnya menyergap mobil kabur mereka di malam hari. Satu rekan John tewas ditembak. John sendiri ditangkap dan dipenjara. Tapi ceritanya belum selesai. Hak kisah hidupnya dijual ke Hollywood. Film itu jadi karya legendaris berjudul Dog Day Afternoon, dibintangi Al Pacino. Dan dari uang film itulah, kekasih John akhirnya mendapat operasi yang selama ini ia impikan. Perampok yang gagal. Tapi, entah kenapa,
Penonton tidak bisa membencinya. Tahukah kamu ada 8 pria yang mencuri 50 juta dolar berlian dari bandara internasional dalam waktu kurang dari 11 menit tanpa menembakkan satu peluru pun? Februari 2013, Brussels Airport, Belgia. 8 pria muncul dengan mobil patroli palsu dan seragam polisi tiruan. Mereka memotong pagar perimeter bandara, masuk langsung ke landasan pacu. Di sana, sebuah pesawat kargo sudah siap berangkat, membawa peti berlian milik perusahaan Brinks senilai 50 juta dolar. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru. Mereka bergerak seperti petugas yang sedang menjalankan tugas biasa. Dalam 11 menit, semua berlian berpindah tangan. Lalu mereka pergi begitu saja, meninggalkan bandara seperti patroli yang selesai bertugas. Polisi dari Belgia, Swiss, dan Prancis akhirnya melacak dan menangkap beberapa tersangka. Tapi sebagian besar berlian itu tidak pernah ditemukan. Kasus ini membuktikan satu hal yang mengejutkan. Keamanan bandara sekelas internasional bisa ditembus bukan dengan teknologi canggih, tapi hanya dengan seragam yang meyakinkan. Sampai hari ini, puluhan juta dolar berlian itu masih raib entah kemana.